Halo semua, kami dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen. Sebelumnya perkenalkan para member anggota kelompok kami. Saya Elvi Kale dari NIM 38. Saya Ulan Goga dari NIM 45. Saya Rizka Ratu dari NIM 37. Pada kesempatan ini kami akan membahas teori psikoanalisis dari Karen Horney. Teori kepribadian psikoanalisis Karen Horney. Karen Horney atau Karen Danielson lahir di Hamburg, Jerman 15 September 1885. Karen Horney adalah seorang psikologi neo-Freudian yang dikenal karena teorinya tentang kebutuhan neurotik, penelitiannya tentang psikologi feminim, dan kritiknya terhadap penekanan Sigmund Freud pada konsep kecemburuan penis. Karen Horney pada mulanya adalah pengikut dari Freud dan kemudian dipengaruhi oleh Jung dan Adler. Akhirnya dia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik, di mana manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya. Dan bagian-bagian dari kepribadian misalnya emosi, kognisi, sosial, budaya, rohani hanya dapat dipelajari dalam secara keseluruhan atau dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Adapun pandangan Karen Horney, menurut Horney, doktrin Freud yang penting adalah yang pertama, yaitu semua proses dan event versi psikis bersifat ditentukan semua terjadi karena alasan tertentu dan itu bukan terjadi secara random. Terus yang kedua, semua tingkah laku mungkin ditentukan oleh motivasi tak sadar. Yang ketiga, motivasi yang mendorong manusia adalah kekuatan yang bersifat emosional dan non-rasional. Di sisi lain, Horney menentang teori Freud dalam hal yang pertama, teori Freud juga mekanistik dan biologis sehingga tidak bisa menggambarkan keutuhan motivasi dan tingkah laku manusia. Yang kedua, perhatian Freud terhadap ketertarikan manusia sangat kecil, sehingga itu berdampak salah pada motivasi sosial dan konflik. Seharusnya, keamanan dan ketidakpuasan atau non-seksual yang menjadi kekuatan pendorong berfungsinya kepribadian. Terus yang ketiga, Freud berpendapat bahwa envy adalah gambaran wanita yang lebih rendah cemburu karena peran kelaminnya lebih rendah dari laki-laki. Sedangkan Horney dan Adler berpendapat bahwa penis envy adalah simbol wanita yang menginginkan sesama status dan kekuasaan seperti pria. Dasar-dasar kepribadian menurut Karen Horney. Yang pertama, kecemasan dasar atau basic anxiety. Horney berpendapat bahwa pengalaman anak-anak dalam hubungan dengan orang tua dapat menciptakan kecemasan dasar. Ini berkaitan dengan kekhawatiran anak terhadap ketidakamanan dan kurangnya cinta. Yang kedua, tipe kepribadian. Ada beberapa tipe kepribadian menurut Karen Horney, yaitu yang pertama, kepribadian komprehensif. Orang dengan tipe ini cenderung memenuhi kebutuhan orang lain dan menghindari konflik untuk mendapatkan penerimaan. Yang kedua, kepribadian bergerak. Orang dengan tipe ini mungkin menghadapi kecemasan dengan dominan, agresif, atau mencari kekuasaan untuk mengatasi ketidakamanan. Yang ketiga adalah tiga strategi dasar untuk menghadapi kecemasan. Yang pertama, painting atau moving toward. Orang cenderung menghadapi kecemasan dengan mencari hubungan yang akrab dan mencoba memenuhi harapan orang lain. Yang kedua, painting atau moving against.
Strategi ini melibatkan pendekatan yang agresif dan dominan untuk mengatasi kecemasan dengan mengontrol dan mendominasi lingkungan. Yang berikut penting atau moving away, yaitu individu mungkin mencoba menghindari kecemasan dengan menarik diri, menjauh dari orang lain atau menciptakan jarak emosional. Keempat, konsep dasar kesehatan mental. Horney menekankan pentingnya memiliki kebebasan, kemampuan untuk mencintai, dan bekerja produktif sebagai indikator kesehatan mental. Penting untuk diingat bahwa teori Horney telah mengalami kritik dan perkembangan seiring waktu, dan tidak semua ahli psikolog setuju sepenuhnya dengan pendekatannya. Prinsip kepribadian Horney. Konsep utama Horney adalah kecemasan dasar yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Menurut Horney, kepribadian neurotik berasal dari kecemasan dasar. Kecemasan dasar ini adalah satu ketakutan akan tinggal sendirian, ketidakberdayaan diri, dan perasaan tidak akan yang dimiliki oleh seorang anak. Kecemasan berasal dari takut, suatu peningkatan yang berbahaya dari perasaan berteman yang tak berdaya dalam dunia penuh ancaman. Kecemasan dasar selalu dibarengi oleh permusuhan dasar dari perasaan marah, untuk mengantisipasi bahaya dari orang lain dan orang itu juga. Permusuhan membuat orang semakin meyakinkan bahwa dirinya harus lebih dijaga untuk melindungi keamanan. Yang kedua, kecemasan dan konflik. Menurut Horney, semua orang mengalami kecemasan perasaan normal yang muncul pada masa bayi. Ketika bayi lahir dan dalam keadaan tak berdaya dan rentan, itu ditampilkan dengan kekuatan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol. Bimbingan yang penuh terima kasih dan cinta pada awal kehidupan itu membantu bayi belajar menangani situasi bahaya. Sebaliknya, tanpa bimbingan yang mampu akan mengembangkan dasar kecemasan dan konflik. 10 kebutuhan neurotik diidentifikasi oleh Horney yang menandakan penderita neurotik dalam upaya mereka melawan kecemasan. Seseorang bisa merasakan lebih dari satu kebutuhan neurotik, dan masing-masing kebutuhan neurotik berkaitan antara kita dengan orang lain. Dalam prinsip kepribadian Horney, ia mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yaitu kasih sayang dan penerimaan, rekan yang kuat, membatasi hidup, kekuasaan, memanfaatkan orang lain, penghargaan sosial atau gengsi, kekaguman pribadi, prestasi pribadi, kemandirian, dan kesempurnaan. 3. Konflik intrapsikis. Horney mengemukakan bahwa kecenderungan neurotik yang muncul dari kecemasan dasar berasal dari hubungan anak dengan orang lain. Faktor intrapsikis juga berperan dalam perkembangan kepribadian. Namun, proses intrapsikis tersebut berasal dari pengalaman hubungan antara pribadi dan menjadi bagian dari sistem keyakinan. Proses intrapsikis ini kemudian mengembangkan eksistensi diri yang terpisah dari konflik interpersonal dan konflik budaya dan hubungan antara pribadi. Ada 4 macam konsep diri. Yang pertama, diri rendah. Konsep yang salah tentang kemampuan diri, keberhargaan dan kemenarikan diri yang didasarkan pada evaluasi orang lain yang dipercayainya, khususnya orang tua. Evaluasi negatif mungkin mendorong orang untuk merasa tak berdaya. Yang kedua, diri nyata. Pandangan subjektif bagaimana dirinya sebenarnya, mencakup potensi untuk berkembang, kebahagiaan, kekuatan, kemauan, kemampuan khusus, dan keinginan untuk realisasi diri. Keinginan untuk spontan menyatakan diri yang sebenarnya. Yang ketiga, diri ideal.
Pandangan subjektif mengenai diri yang seharusnya, suatu usaha untuk menjadi yang sempurna dalam bentuk khayalan, sebagai kompensasi perasaan tidak mampu dan tidak dicintai. Yang keempat, diri aktual. Berbeda dengan real self yang subjektif, actual self adalah kenyataan diri seseorang, fisik dan mental apa adanya tanpa dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Struktur kepribadian. Yang pertama, diri ideal adalah subjektif mengenai yang seharusnya suatu usaha untuk menjadi sempurna dalam bentuk khayalan, sebagai kompensasi perasaan tidak mampu dan tidak dicintai. Horney menyatakan bahwa individu yang diberikan lingkungan yang seimbang dan mengendalikannya akan mengembangkan perasaan aman dan percaya diri, serta kecenderungan untuk memahami diri. Namun, pengaruh negatif awal yang seringkali menghambat kecenderungan alami seseorang untuk memperoleh pemahaman diri atau mencapai realisasi diri, suatu situasi yang membuat mereka merasakan perasaan terpisah dan rendah diri. Selain itu, terdapat perasaan terpisah dari diri mereka yang semakin berkembang. Oleh karena merasa terpisah dari diri mereka sendiri, maka seseorang harus mendapatkan kepekaan akan identitas yang stabil. Pencarian keagungan. Gambaran orang yang menganggap diri ideal itu nyata, mereka memasukkannya secara komprehensif dan menjadikannya sebagai acuan tujuan, konsep diri dan hubungannya dengan orang lain. Di dalamnya yang pertama, kebutuhan kesempurnaan, dorongan untuk menggabungkan keseluruhan kepribadian ke dalam diri ideal. Neurotik tidak puas dengan sedikit perubahan, tidak menerima yang namanya belum sempurna. Yang kedua, ambisi neurotik. Pencarian keagungan diri melalui dorongan menjadi superior yang kompulsif. Mereka mungkin mengejar kesuksesan secara insentif dan memenuhi kebutuhan emosi mereka. Yang ketiga, dorongan untuk balas dendam. Aspek neurotik yang berbahaya, dorongan ini tumbuh dari keinginan anak untuk membalas penghinaan yang nyata maupun yang hayal, yang dimana seseorang memiliki rasa dendam yang disembunyikannya sebagai dorongan untuk berprestasi atau sukses, tetapi melalui tujuan yang utama, yaitu membuat orang lain malu melalui prestasi. Penuntut yang neurotik. Pencarian keagungan dengan cara membangun dunia fantasi atau dunia yang tidak selaras dengan dunia nyata. Penderita neurotik memiliki persepsi yang sangat positif tentang diri mereka sendiri dan berkepikiran bahwa mereka memiliki kemampuan dan kemauan yang tepat. Kebanggaan neurotik. Kebanggaan yang semu bukan didasarkan pada pandangan diri yang realistik, tetapi didasarkan pada gambaran palsu dari diri ideal. Individu neurotik melihat dirinya sebagai sosok yang luar biasa, superior, dan tidak bercela. Yang kedua, penghinaan. Horney juga mengemukakan tentang despise self atau penghinaan diri. Orang neurotik yang mencari keagungan tidak pernah puas dengan dirinya sendiri karena mereka akhirnya menyadari bahwa diri nyata tidak cocok dengan diri ideal yang mereka dambakan. Horney mengemukakan 6 cara orang mengekspresikan kebencian diri itu. Yang pertama, menuntut kebutuhan pada diri tanpa ukuran. Orang memunculkan kebutuhan diri yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika mereka mencapai keberhasilan, mereka terus mendorong dirinya sendiri untuk bergerak menuju kesempurnaan. Yang kedua, menyalahkan diri tanpa ampun. Orang neurotik yang terus-menerus mencaci maki dirinya sendiri, menyalahkan diri, membentuknya bermacam-macam, mulai dari ekspresi luar biasa, misalnya bertanggung jawab terhadap bencana alam, sampai menanyai secermat-cermatnya kebaikan dari motivasi sendiri. Yang ketiga, menghina diri. Diekspresikan dalam wujud memandang kecil, meremehkan, meragukan, mencerna, dan menertawai diri sendiri. Menghina diri mencegah yang bersangkutan dari perjuangan untuk maju atau berprestasi. Keempat, frustasi diri. Orang neurotik sering membelenggu dengan
tabu untuk menentang kesenangan. Yang kelima, menyiksa diri. Pada dasarnya, semua mekanisme diri rendah mengandung makna yang menyiksa diri. Namun, menjadi berubah apabila tujuan orang neurotik itu membahayakan atau menyakiti diri sendiri. Banyak orang memperoleh kepuasan mekanisme dengan mengalami penderitaan akibat suatu keputusan, mempengaruhi sakit kepala, melukai diri dengan pisau, menentang berkelahi dengan orang yang jauh lebih kuat, atau mengundang siksaan fisik. Yang keenam, tingkah laku dengan dorongan diri. Bisa fisikal atau psikologikal, disadari atau tidak disadari, akut atau kronik, benar-benar dilakukan atau hanya dalam imajinasi. Orang-orang neurotik juga merusak diri secara psikologis, misalnya berhenti bekerja ketika karirnya mulai memuncak, memutuskan hubungan persahabatan yang sehat dan memilih pergaulan yang neurotis, dan melakukan aktivitas seksual promiskuitas. Dinamika kepribadian menurut Karen Horney. Dinamika kepribadian menurut Horney, struktur kepribadian awalnya dipengaruhi oleh basic hostility orang tua pada anak. Basic hostility adalah bagaimana pola hubungan anak dengan orang tua, yaitu apakah pola itu berisi cinta ataukah pola itu tidak ada kasih sayang dan kehangatan. Ini menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran pada diri anak. Bagaimana anak harus berespon pada perlakuan orang tua, bagaimana seharusnya ia membalas basic hostility orang tua. Namun, tidak semua basic hostility memicu kepada apa yang dikatakan Horney, yaitu basic anxiety, di mana anak selalu menginginkan sesuatu terhadap orang tuanya, sehingga anak melakukan berbagai cara dalam mempertahankan segala sesuatu untuk mengatasi kebutuhan neurotik dengan baik. Horney mengelompokkan 10 kebutuhan neurotik menjadi 3 pola penyesuaian diri. Setiap pola mendeskripsikan arah perilaku neurotik terkait orang lain. Yang pertama, gerak menuju orang lain. Proses mendekati orang lain yang terkait dengan kebutuhan neurotik untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan adalah upaya pertama yang dilakukan oleh individu. Mereka berusaha untuk memperoleh kasih sayang dan penerimaan dari orang lain atau mencari pasangan yang kuat yang dapat bertanggung jawab atas hidup mereka. Karen Horney menyebut kepribadian seperti ini sebagai tipe penurut yang terutama berpikir, jika aku mengalah, aku tidak akan terluka, seperti yang dikutip oleh Olson. Meskipun individu ini dapat beradaptasi dengan kecemasan dasar afeksi, sebenarnya mereka masih menyimpan perasaan permusuhan yang tersembunyi. Oleh karena itu, keramahan yang mereka tunjukkan sebagian besar bersifat rekayasa karena sebenarnya didasarkan pada agresivitas yang ditekan. Yang kedua, gerak melawan orang lain. Dalam mengadopsi strategi konfrontatif terhadap orang lain, individu neurotik yang agresif cenderung merespon orang lain dengan sikap yang tidak bersahabat. Sebagai hasilnya, mereka memiliki sifat kompulsif serupa dengan individu penurut, dan perilaku mereka juga dipicu oleh kecemasan dasar. Sebaliknya, daripada mendekati orang lain dengan patuh dan ketergantungan, individu neurotik yang agresif lebih suka menantang orang lain dengan tampil kuat dan perilaku yang kejam. Motivasi utama mereka adalah keinginan kuat untuk memanfaatkan orang lain dan mengambil keuntungan dari mereka demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, gerak menjauhi orang lain. Untuk mengatasi konflik dasar, beberapa orang mengatasi konflik dengan memisahkan diri dengan orang lain dan menghindari interaksi sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh kebutuhan anak kesendirian, kebebasan, dan kemandirian. Meskipun kebutuhan-kebutuhan ini dapat memotivasi perilaku positif, namun jika seseorang terus-menerus berusaha memenuhinya dengan menjaga jarak emosional dari orang lain, maka hal tersebut dapat menjadi perilaku neurotik.